Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya kembali melanjutkan alur cerita film Jurassic World Camp Cretaceous Season 3 Part 6. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Ternyata, duri yang menancap di tubuh Sammy beracun. Brooklyn dan Yasmina lalu segera mencabut duri tersebut. Mereka semua mengkhawatirkan Sammy, terutama Yasmina. Brooklyn lalu bilang kalau obat penawar racun tersebut mungkin berada di ruang E750. Mendengar itu, Yasmina akan mencari obat penawar tersebut sendiri dan dia nggak peduli jika harus ketemu dengan Scorpios Rex. Kemudian, Darius dan Ben memutuskan untuk membantu Yasmina. Mereka akan mengalihkan perhatian Scorpios Rex dengan cara membuat sebuah ledakan yang besar. Sementara Brooklyn dan Kenji tetap di tempat untuk menjaga Sammy yang lagi meriang. Di tengah jalan, Yasmina terhalang oleh sungai yang lebar. Setelah mengambil ancang-ancang, akhirnya dia pun berhasil kecebur dan terseret arus sungai yang deras. Namun untungnya dia berhasil selamat. Kemudian Yasmina melanjutkan perjalanan hingga sampai di dekat kandang raptor. Tetapi sebuah batang pohon besar menghalangi jalan masuk ke dalam lab. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, akhirnya dia berhasil menggeser batang pohon tersebut. Sesampainya di ruang E750, Yasmina langsung mencari obat penawar racun. Tapi dia nggak berhasil menemukannya, yang membuatnya sangat kesal. Tak disangka, dia melihat sebuah kotak P3K dan akhirnya dia berhasil menemukan obat penawar racun tersebut. Setelah itu, Yasmina langsung berlari keluar. Namun di tengah jalan, dia ketemu Scorpios Rex yang lagi sarapan dinosaurus. Yasmina lalu mengambil aba-aba bersedia, siap, dan dia pun langsung kabur. Sementara itu, Ben dan Darius berencana membuat ledakan besar dengan menggunakan gondola yang dipasangin dinamit. Kembali ke Yasmina yang sedang berlari sekuat tenaga menghindari kejaran Scorpios Rex. Kali ini dia berhasil melompati sungai yang besar tadi, tapi kakinya jadi keseleo lagi. Tiba-tiba, Scorpios Rex udah ada di atas pohon di depannya. Yasmina yang udah pasrah lalu dengan berani menantangnya. Tak lama kemudian, Darius dan Ben berhasil meledakkan gondola yang membuat perhatian Scorpios Rex teralihkan. Demi menyelamatkan nyawa sahabatnya, Yasmina berusaha kembali secepatnya sambil menahan sakit di kakinya. Hingga akhirnya, Yasmina pun berhasil kembali ke Sammy. Kemudian, Brooklyn segera menyuntikkan obat penawar racun tersebut. Darius dan Ben juga udah sampai di sana. Tetapi, Sammy masih belum juga sadar. Melihat itu, semua teman-temannya pun menjadi sangat sedih, terutama Yasmina. Namun beberapa saat kemudian, Sammy akhirnya kembali tersadar dan mereka pun jadi terharu. Setelah itu, mereka segera berkemas untuk menuju ke kapal. Sementara itu, Ben melihat jejak kaki si Bumpy yang menghilang sejak mereka diserang Scorpios Rex. Mengetahui Ben gak ada, Darius memutuskan untuk mencari Ben yang sedang mencari si Bumpy. Sementara yang lain disuruh jalan duluan ke kapal. Di tengah jalan, Darius ketemu Sinoceratops yang buntutnya kena duri Scorpios Rex. Darius yang merasa kasihan lalu mencabut duri itu. Bukannya terima kasih, Sinoceratops itu malah marah dan menyerang Darius. Tapi untungnya Sinoceratops nggak mengejarnya dan Darius yang hampir jatuh berhasil diselamatkan oleh si Ben. Darius lalu berusaha mengajaknya ke kapal, tetapi si Ben bersikeras untuk mencari si Bumpy.
Sementara itu, Kenji dan para cewek dikejutkan oleh para Saurolopus yang berlari ketakutan karena diserang oleh Scorpius Rex. Balik lagi ke Darius dan Ben. Mereka akhirnya berhasil menemukan Bumpy. Tapi setelah itu, si Ben bilang kalau dia nggak mau ikut pulang. Dia mau tinggal di pulau itu aja. Mendengar itu, Darius pun jadi kesal dan memaksa si Ben untuk ikut. Tapi si Ben juga tetap ngotot. Mereka berdua saling berdebat hingga akhirnya mereka pun jadi berantem. Akibatnya, protofon si Darius jadi rusak. Lalu tiba-tiba si Bumpy menunjukkan sesuatu kepada si Ben. Ternyata Bumpy sudah mempunyai keluarga baru. Kembali ke Kenji dan yang lainnya. Mereka berhasil selamat dari kejaran Scorpius Rex yang memangsa seekor para Saurolopus. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di dermaga. Sementara itu, Scorpius Rex muncul dan akan memangsa si Bumpy. Melihat itu, para Ankylosaurus langsung membentuk formasi 4-4-2 untuk melindungi si Bumpy yang menjadi kiper. Darius dan Ben yang nggak bisa membantu hanya melihat dari kejauhan. Berbagai serangan Scorpius Rex nggak mampu menjebol gawang Ankylosaurus. Hingga akhirnya Scorpius Rex pun menyerah dan pergi. Setelah itu, Ben pun tersadar bahwa dia harus merelakan Bumpy untuk tetap bersama kawanannya. Akhirnya, Ben pun mau ikut pulang bersama dengan Darius dan yang lainnya. Setelah itu, mereka segera berlari sekuat tenaga menuju ke kapal. Tapi begitu mereka sampai, ternyata kapalnya udah nggak ada. Rupanya, Kenji dan yang lainnya terpaksa pergi duluan karena mengira Scorpius Rex akan mengejar mereka. Sementara itu, Scorpius Rex tiba-tiba muncul dan akan menyerang Darius dan Ben. Tak disangka, muncul Scorpius Rex lain dari balik pohon. Akhirnya, terjadilah pertarungan antara dua Scorpius Rex. Melihat ada kesempatan, Darius dan Ben lalu segera masuk ke dalam sebuah mobil. Mereka berhasil selamat meskipun mobilnya jadi rusak. Sementara itu, si Kenji tiba-tiba ingat kalau topinya ketinggalan di mobil. Akhirnya, Kenji memutuskan kembali ke dermaga untuk mengambil topinya. Sesampainya di dermaga, mereka mengetahui kalau Darius dan Ben masih selamat. Lalu mereka pun segera mencarinya. Di sisi lain, Darius dan Ben berusaha menghindari para Brachiosaurus yang sedang berlari ketakutan. Ketika sedang mencari Darius dan Ben, Kenji dan yang lainnya menemukan seekor anak Brachiosaurus yang terpisah dengan induknya. Kenji dan yang lainnya lalu menirukan suara Brachiosaurus. Tak lama kemudian, si ibu Brachiosaurus pun muncul dan menjemput anaknya yang ketinggalan. Lalu mereka melanjutkan pencarian hingga akhirnya mereka bertemu dan berkumpul kembali. Ketika Darius sedang mengambil senapan bius, tiba-tiba Scorpius Rex sudah menunggunya di atas pohon. Mereka pun langsung berlari dan masuk ke dalam Jurassic Park. Tapi di dalam, mereka ketemu sama Scorpius Rex satunya lagi. Darius selalu membidikan senapan biusnya, dan akhirnya Darius berhasil mengenai gambar di tembok. Mereka pun dikejar-kejar Scorpius Rex hingga masuk ke dalam dapur. Si Kenji lalu nyalain kompor yang membuat perhatian Scorpius Rex teralihkan. Mereka pun segera kabur keluar, tapi mereka dihadang oleh si Blue yang membuat mereka masuk lagi ke dalam.
Saat mereka terkepung, tiba-tiba dari atas muncul Scorpius Rex yang satunya. Kedua Scorpius Rex itu pun langsung berantem. Darius yang mencoba ngambil senapan biusnya malah diliatin sama si Blue. Karena inget dulu pernah ditolongin Darius, si Blue lalu ikutan berantem melawan Scorpius Rex. Akibat pertarungan mereka membuat gedung itu akan hancur dan roboh. Mereka pun segera berlari keluar, begitu pula dengan si Blue. Sementara kedua Scorpius Rex itu akhirnya tewas tertimpa gedung yang roboh tersebut. Setelah itu, mereka semua melanjutkan perjalanan ke dermaga. Dengan berat hati, mereka harus berpisah dengan si Ben yang akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di pulau itu sendiri. Setelah mereka berangkat, Ben lalu masuk ke dalam hutan. Entah kenapa, tiba-tiba si Ben berubah pikiran. Akhirnya dia pun segera berlari kembali ke dermaga dan nyebur ke laut untuk menyusul teman-temannya. Mereka sebenarnya tahu kalau Ben akan berubah pikiran, tapi sengaja membiarkan Ben yang mengambil keputusannya sendiri. Baru juga mau bersantai, tiba-tiba beberapa helikopter muncul dan memerintahkan mereka untuk kembali ke dermaga. Meskipun Darius agak curiga, tetapi akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti perintah helikopter tersebut. Ketika mereka sampai di dermaga, sebuah helikopter mendarat dan akan mengangkut mereka. Tiba-tiba, seekor T-Rex muncul dan menyerang helikopter. Untungnya, helikopter itu berhasil lolos. Sementara Darius, Brooklyn, dan Yasmina yang ketinggalan, mereka segera kabur dari kejaran T-Rex. Kenji, Ben, dan Semi menyuruh pilot helikopter untuk balik menjemput teman mereka, tapi dia nggak peduli dan membawa mereka ke suatu tempat. Sementara itu, Yasmina yang lagi sembunyi dari kejaran T-Rex akhirnya ketahuan dan dia pun dikejar-kejar lagi. Dalam keadaan terdesak, Darius dan Brooklyn menolongnya. Tapi kali ini giliran mereka yang dikejar-kejar. Saat mereka terpojok, tiba-tiba suara helikopter mengalihkan perhatiannya. T-Rex pun mengejar helikopter itu yang berusaha menyelamatkan seorang kru. Meskipun berhasil lepas dari T-Rex, tetapi kru itu tewas dimangsa Mosasaurus. Kemudian mereka pun segera mengikuti helikopter itu. Ternyata helikopter itu membawa tentara bayaran dan juga Dr. Wu. Mereka kembali lagi ke pulau itu dengan tujuan untuk mengambil laptop Dr. Wu dan juga sampel Indominus Rex. Karena mereka tahu kalau Dr. Wu berencana untuk membuat dinosaurus hibrida lagi, mereka pun memutuskan untuk mengambil laptop itu duluan. Selain itu, laptop itu juga bisa menjadi barang bukti untuk memenjarakan Dr. Wu. Sementara itu, helikopter yang membawa Kenji, Ben, dan Semi diserang oleh Pteranodon. Ben lalu menyuruh si pilot untuk matiin lampu, karena para Pteranodon tertarik dengan cahaya. Setelah Pteranodon pergi, si pilot ngasih tahu kalau anak-anak udah berada di pulau itu selama 6 bulan. Karena asik ngobrol, helikopter mereka pun terjatuh gara-gara hampir nabrak kepala Brachiosaurus yang tiba-tiba muncul. Kembali ke Darius, Brooklyn, dan Yasmina. Mereka udah sampai di depan pintu lab, tapi terhalang oleh puing-puing. Saat mereka akan memindahkannya, tiba-tiba Dr. Wu dan para tentara bayaran juga udah tiba di tempat itu.
Karena nggak bisa lewat situ, akhirnya mereka mencari jalan lain agar bisa lebih dulu sampai ke dalam ruang E750. Mereka berhasil menemukan lubang ventilasi dan masuk ke dalamnya. Sementara para tentara bayaran juga udah berhasil memindahkan penghalang. Dr. Wu ditemani 2 orang tentara lalu masuk ke dalam lab. Untungnya, Darius dan yang lain berhasil sampai duluan. Mereka berhasil mendapatkan laptopnya dan segera bersembunyi. Di tempat lain, Kenji, Ben, dan Semi berhasil selamat dari kecelakaan helikopter. Mereka lalu memutuskan untuk kembali ke dermaga dan berharap yang lain juga udah ada di sana. Sementara itu, Darius dan Yasmina berhasil keluar dari lubang ventilasi. Namun saat Brooklyn akan keluar, tiba-tiba seorang tentara bayaran bernama Hawks menarik kakinya. Karena nggak ada pilihan, Brooklyn menyuruh Darius untuk menyelamatkan laptop itu. Setelah tertangkap, Brooklyn dibawa ke hadapan Dr. Wu. Karena tahu laptopnya udah dicuri, Hawks dan seorang tentara bayaran lalu segera mengejar Darius dan Yasmina. Namun di tengah jalan, seorang tentara bayaran tewas oleh Baryonyx. Hawks lalu memberikan Darius waktu 2 jam untuk mengembalikan laptop ke helikopter untuk ditukar tambah dengan si Brooklyn. Singkat cerita, Kenji, Ben, dan Semi akhirnya bertemu kembali dengan Darius dan Yasmina. Sementara itu, Brooklyn lagi asik mainin payung yang membuat Dr. Wu dan Hawks jadi darah tinggi. Mengetahui Brooklyn lagi disandra, Kenji pun langsung cemas. Dia menyuruh Darius untuk segera balikin laptopnya. Tapi si Darius mau ngopi data-data yang ada di laptop itu dulu. Kemudian, mereka segera berangkat ke rumah pohon mereka untuk mengambil flash disk. Di dalam lab, 2 ekor Monoloposaurus tiba-tiba muncul dan langsung menyerang mereka. Melihat ada kesempatan, Brooklyn segera melarikan diri. Tapi begitu sampai di luar, dia udah ditungguin sama si Hawks yang berhasil keluar lewat lubang ventilasi. Di rumah pohon, Semi berhasil menemukan flash disk dan segera menyalin data-data di laptop itu. Tapi sayangnya, laptopnya lemot banget. Sementara Darius dan Ben sedang menyusun rencana terbaik. Tapi si Kenji kelihatannya lagi kesel karena dia lebih mikirin nasib si Brooklyn. Sementara itu, Brooklyn yang sedang dibawa menuju ke helikopter harus menyeberangi sungai yang deras dengan melewati batang pohon yang licin. Naas, seorang tentara bayaran kecebur dan dibiarkan oleh si Hawks. Singkat cerita, semua data selesai disalin, tapi mereka mau menghapus semua file yang ada di laptop. Sambil menunggu, Darius, Semi, dan Yasmina lalu berfoto selfie bersama. Sementara si Kenji yang gak sabaran karena mikirin si Brooklyn lalu segera mengambil laptop itu sebelum semua data selesai dihapus. Setelah itu, dia membawanya sendiri menuju ke helikopter. Ketika sampai di sana dan akan melakukan pertukaran, tiba-tiba Ben dan Bumpy serta kawanan Ankylosaurus muncul. Melihat kesempatan itu, Kenji berusaha menyelamatkan si Brooklyn. Hingga akhirnya, Brooklyn berhasil selamat dan juga laptop Dr. Wu hancur keinjak para Ankylosaurus. Sementara Dr. Wu dan Hawks melarikan diri dengan helikopter setelah mendengar tentara bayaran yang lain berhasil mendapatkan sampel Indominus Rex. Akhirnya, grup band Camp Cretaceous pun bisa berkumpul kembali. Setelah semuanya berakhir, band mengucapkan salam perpisahan kepada Bumpy. Namun, meskipun mereka semua berhasil selamat, Kenji terlihat masih kesal sama Darius karena telah mempertaruhkan nyawa temannya sendiri. Singkat cerita, para campers selalu pergi meninggalkan pulau itu. Mereka semua tampak lega karena kali ini mereka benar-benar akan pulang. Namun, tanpa mereka sadari, terdengar suara misterius dari dalam sebuah ruangan di kapal itu.
dan film pun bersambung. Demikian alur cerita film Jurassic World Camp Cretaceous Season 3 Part 6 ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.